Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di forum kebebasan ide. Nah, sekarang settingannya agak beda. Nah, kita fokusnya tuh ke publishing online lah. Sebelum-sebelumnya kan kita fokus di offline. Gimana caranya biar teman-teman di sini tuh biar bisa lebih interaktif kan? Kita coba offline. Tetapi untuk kedepannya mau kita coba hal baru. Nah, kita bentuk online dan kita panggil ya narasumber yang relevan. Tetapi kita tetap membuka diri buat teman-teman yang mungkin mau hadir, itu bisa datang secara langsung, kemudian bertanya secara interaktif, berdiskusi. Nah, kali ini kita ada topik terkait ekonomi berkelanjutan atau yang biasa kita kenal sebagai sustainable economy. Kali ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu. Nah, di samping kanan saya ada Mas Rahmat di sini sebagai pegiat literasi. Nah, sebelah kiri ada Kader IMM sekaligus Menteri Agama dari BEM UMB, Rizky. Nah, mungkin untuk sebagai pengantar gitu, mungkin kita perlu memperjelas gitu konteks dari ekonomi berkelanjutan yang kita mau bahas di sini itu sebenarnya terkait sistem dalam tatanan ide. Bagaimana sih kita bisa hidup berdampingan dengan alam? Karena kita udah makin tahu nih akibatnya dari climate change atau penggunaan energi kita, konsumsi makanan kita yang mungkin dari plastik atau dari sampah-sampah yang kita timbulkan itu bisa menimbulkan dampak yang ya cukup negatif lah, merusak. Sehingga kita perlu menemukan kembali gitu nah, posisi kita ada di mana. Entah itu kita sebagai konsumen atau produsen. Proses seperti apa sih yang harus kita lalui supaya bisa hidup berdampingan seperti itu. Nah, mungkin saya langsung aja melempar pertanyaan ke Mas Rahmat. Gimana nih kira-kira apa sih yang Mas Rahmat sendiri pahami tentang ekonomi berkelanjutan ini? Mungkin bisa dikasih gambaran. Ya, terima kasih ya sudah diundang. Meskipun tadi Mas Zaki bilang kita bintang tamu ya, padahal tamu aja nggak ada bintangnya. Itu hiperbola ya. Nah, tapi tema keberlanjutan ekonomi ini memang menarik ya. Di tengah tadi Zaki sudah memberikan konteks bahwa hari-hari ini kerusakan lingkungan itu semakin masif ya. Bahkan kalau kita lihat ya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau sendiri itu juga makin terasa ya. Kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor itu makin marak ya, makin banyak terjadi. Nah, memang kalau kita mau mengacu pada keberlanjutan ekonomi yang dicanangkan oleh PBB, oleh dunia, salah satu poin penting yang juga harus diperhatikan adalah tadi ya ekologis ya. Bagaimana manusia ya selama ini kan memang kalau kita lihat dalam konteks ya dampak dari modernisme juga kita sebagai manusia itu sebagai subjek ya, makanya ada kajian antropologi ya, jadi manusia sebagai subjek, alam sebagai objek ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pintu masuk ya kerusakan lingkungan yang terjadi ya. Nah, keberlanjutan ekonomi ini sebenarnya ingin melihat bahwa manusia itu bukan subjek dan alam sebagai objek ya, tapi bahwa manusia, alam, lingkungan sekitar itu semua sama-sama subjek yang saling mengisi satu sama lain. Ketika manusia itu memberdayakan ekonomi dan menggunakan kekayaan alamnya tapi dengan melihat alam sebagai objek, maka di situ pasti ada kerusakan. Sedangkan keberlanjutan ekonomi ingin melihat bahwa alam itu dia subjek ya, jadi jangan dirusak ya, boleh diberdayagunakan tapi harus diperhatikan keberlanjutannya ya. Sama seperti hubungan kita lah manusia gitu kan, ketika hubungan misalnya anak muda hari ini laki-laki dan perempuan
Kalau misalnya laki-laki memandang perempuannya sebagai objek, pasti tidak akan bisa langgeng berlanjut sampai ke pelaminan misalnya, pasti akan rusak di tengah jalan ya. Tapi kalau sama-sama menganggap sebagai subjek yang saling mengisi, saling menghargai dan saling membantu sama satu sama lain, pasti akan ada keberlanjutan. Poinnya saya di situ. Jadi bahwa keberlanjutan ekonomi dalam konteks ekologis ya, bahwa kita melihat alam itu sebagai subjek yang setara sama dengan manusia sehingga tidak boleh dirusak atau dieksploitasi. Siap. Nah itu poin yang saya tangkap, artinya ada moral kompas yang harus kita pegang teguh gitu kan, artinya kita boleh berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dan mengikuti sistem ekonomi yang sudah ada, tapi jangan sampai lupa untuk memperhatikan bagaimana sih tataran lingkungan itu agar sampai tidak terusak. Nah tapi kayak gini, ironisnya saya pakai data aja kan di Kabupaten Berau. Nanti saya larikan ke Rizky ya. Nah ini datanya kan dari 2023 itu tingkat pengangguran 4% aja. Nah sementara di 2024 akhir itu ada peningkatan pengangguran. Kita ngelihat kan istilahnya sekarang tuh kerusakan lingkungan makin marak, tetapi cara kita untuk memenuhi kebutuhan tuh makin sempit. Rizky setuju nggak dengan pernyataan kayak begitu? Dengan data yang kayak begitu, apakah sepakat kalau misalnya pemenuhan kebutuhan kita tuh makin sulit, padahal ya lingkungan kita makin rusak? Atau ada pandangan lain? Baik, mungkin terima kasih juga kepada Mas Zaki yang telah mengundang saya dari perwakilan IMM maupun BEM. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Muhammad Rizky Alifani dari jurusan akuntansi. Kalau kita berbicara mengenai sustainable economy, kita perlu tahu bahwa di Kalimantan Timur ini lebih terkenal dengan tambangnya ya, Mas. Yang dimana masyarakat Kalimantan itu lebih bisa dibilang ketergantungan lah dengan sumber-sumber energi, terutama dari batu bara ini. Kalau kita berbicara mengenai keberlangsungan, saya tidak bisa menjamin dari data itu bahwa Kalimantan ini sumber dayanya akan terus ada. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa batu bara ini kan merupakan sumber daya yang akan habis di masa depan nanti. Bisa jadi mungkin masyarakat Berau ini harus bisa dibilang harus mempersiapkan lah di masa depan nanti sumber daya yang terbarukan lagi selain daripada batu bara ini. Kira-kira apa yang perlu dipersiapin? Sektor apa sih yang potensial buat digarap? Sektor ya, Mas? Ya. Untuk sekarang ini kan kita tahu bahwa di Berau ini kan masih banyak sumber-sumber daya lainnya seperti sawit dan juga panas bumi juga bisa dibilang kan masih tinggi lah di Kalimantan Timur ini. Mungkin itu sih yang menurut saya di Berau ini akan perlu dipersiapkan. Siap. Nah, mungkin balik lagi sih ke Ustadz Rahmat, karena kan gimana ya, kita mungkin ngelihat realitanya sekarang kita agak kekurangan nih wadah untuk mengeksplorasi diri, sama seperti yang dikatakan sama kan Rizky, mereka menganggap bahwa teman-teman mahasiswa merasa bahwa ya masih banyak kok yang bisa digarap, tetapi kita kebingungan nih istilahnya bagaimana nge-explore sawit, nge-explore kokoa, nge-explore terasi. Karena sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa sebenarnya kita punya kokoa dan belum dihilirisasi sampai ke produk kita sendiri lah, malah yang memprosesnya itu dari luar kita, sama juga dengan terasi. Tetapi kita selalu berusaha untuk belajar dari dalam aja, atau enggak ya kita cuman membangga-banggakan potensi kita,
Lantas hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan kayak gitu, keterbatasan kita dalam mengeksplor? Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat ya, kalau kita sadar akan keterbatasan kita, keterbatasan itu sebenarnya bisa jadi kelebihan juga, ya. Karena ketika kita sadar di mana kita lemah, di mana kita kurang, tentu kita bisa improve, ya. Kita meningkatkan diri, ya. Berbeda kalau misalnya kita tidak tahu ya kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana yang kita kurang, misalnya potensi mana yang belum banyak digali, kita tidak melihat itu, ya tentu akan sulit untuk mengembangkan. Jadi memang pertama yang perlu dipahami adalah dari kekayaan alam yang ada di Berau ini, sektor-sektor mana yang memang belum banyak disentuh. Tadi sudah disampaikan, misalnya ada sawit ya, kemudian ada walaupun nanti kalau kita bicara tentang sustainability juga, lingkungan, sawit sendiri juga punya problem gitu kan. Ya gitulah circle kehidupan ya, ada plus minus ya. Kekayaan alam yang lain ya, termasuk juga misalnya pariwisata ya, kekuatan di pariwisata yang mungkin memang tidak secara langsung beririsan dengan eksplorasi kekayaan alamnya, tapi keindahan alamnya ya. Rawan, Maratua, Sangalaki, Kakabang ya, pesisir itu banyak sebenarnya bisa menjadi roda ekonomi juga kalau diberdayakan ya. Dan pariwisata semacam itu lebih potensial untuk dikembangkan ekonomi yang berkelanjutan ya. Bagaimana misalnya nanti menyiapkan tempat-tempat penginapan yang ramah lingkungan ya, ada pengolahan sampah dan seterusnya, itu bisa dilakukan ya. Nah, memang sampai saat ini ya belum maksimal ya, bisa jadi masukan juga misalnya untuk kampus bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang tadi memang belum disentuh, karena kebanyakan masih menyentuh yang utama ini ya, batu bara ya. Walaupun tadi Desi sudah bilang ya, batu bara itu energi yang tidak terbarukan, 30, 40, 50 tahun lagi mungkin sudah habis ya. Ketika sudah habis, kita dapat kerusakan lingkungannya saja ya kan. Jadi itu juga perlu dipikirkan ya, bahwa selain mencari celah-celah sektor-sektor baru yang sudah kita rusak ini mau diapakan ya. Misalnya yang sudah dirusak itu bisa juga jadi potensi pariwisata misalnya. Entah bagaimana caranya lah ya dikelola ya. Tapi bahwa tadi ya, ketika kita tahu keterbatasan, ketika kita tahu di mana kita kurang, di mana kita rusak, ya, kita sadar dengan kekhilafan kesalahan itu, di situ nanti ada turning point. Saya pakai teorinya Jared Diamond dalam bukunya Upheaval ya, bahwa salah satu ciri negara itu bisa bangkit, bisa maju, dalam konteks ini berarti daerah ya, kabupaten, atau bahkan dalam konteks pribadi kita sendiri, personal, kita bisa bangkit pertama kalau kita tahu salah kita di mana, kita mengakui bahwa kita salah. Ya, kalau kita tidak mengakui kita salah, kita menutup diri kekurangan kita, kerusakan kita, ya kita tidak akan bisa berkembang. Nah, sejauh ini memang sudah ada upaya-upaya itu ya. Kita tahu kita rusak di batu bara, what next ya? Dengan kerusakan itu apa yang mau dilakukan? Sektor-sektor mana? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Sektor berapa potensi alam, juga tadi pariwisata misalnya yang bisa dikembangkan secara sustain lanjutan. Nah, terima kasih. Nah, ini akhir lagi nih ke Rizky. Nah, aku sebenarnya pengen menggali sisi realisnya di Rizky sih sebenarnya, buat sekaligus menginspirasi bahwa masih ada loh yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa gitu. Apalagi punya akses ke pendanaan untuk penelitian kan. Jadi gagal pun tidak apa-apa karena ini tahapnya masih penelitian. Nah, tugasnya mahasiswa secara ide kan sebenarnya, secara ideal memang kan mengeksplor sebanyak-banyaknya supaya kita tidak kehabisan opsi dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Nah, sekarang kan Rizky udah tahu lah setidaknya permasalahannya itu gambaran umumnya seperti apa. Nah, kan kemarin teman-teman mungkin di internet udah atau enggak berdasarkan cerita-cerita teman-teman di organisasi lain, kayak misalnya Rizky bilang ada sawit yang mungkin bisa
lebih dioptimalisasikan lagi, atau enggak kokoa, atau enggak terasi gitu kan. Tetapi kayak gimana sih peranan yang bisa diambil sama teman-teman mahasiswa, entah itu sebagai IMM, entah itu sebagai BEM. Karena kemarin kan teman-teman lain juga ada yang mencoba nih menginisiasi dari mengolah sampah organik menjadi pupuk. Dan itu secara hitung-hitungan kalau tidak mismanage sebenarnya bisa jadi. Dan kalau misalnya teman-teman punya anggaran untuk penelitian kan sebenarnya bisa kayak datang belajar ke entah itu ke Bali, entah itu ke Jawa, bagaimana caranya mengolah terasi, mengolah coklat. Kemudian ilmunya yang dari sana itu dibawa ke sini. Dan itu kan jadi lapangan pekerjaan sebenarnya dan jadi potensi. Tidak selalu harus meminta pekerjaan dari entah itu perusahaan, entah itu dari apapun lah, tidak harus jadi karyawan lah, bisa berdikari. Tapi dari tanggapannya Rizky, kira-kira apa sih kendalanya untuk menggarap itu semua? Baik, mungkin ini kita cerita berdasarkan pengalaman saya juga. Saya itu kemarin pernah KKN di Teluk Semanting, yang dimana masyarakat di sana itu lebih terfokus untuk ekonomi itu lebih ke amplang, grup ikan dan lain sebagainya. Cuma karena keterbatasan teknologi di sana itu, jadi kami menginisiasi bagaimana produk-produk olahan yang ada di masyarakat setempat itu kita marketkan lah istilahnya semenarik mungkin. Karena sayang kan kalau misalnya produk-produk ini yang bagus, yang unggulan seperti ini tetapi dijual dengan harga yang murah misalnya kan, tanpa adanya marketplace yang disediakan di sana seperti itu. Apalagi ini kan kami dari BEM insya Allah akan melaksanakan PT Kormawa di Batumbuk yang insya Allah nanti minggu depan kami akan survei. Itu kasusnya sama mas, di sana itu lebih ke terasi. Masyarakatnya itu mengolah terasi, kemudian di package dalam bentuk botol. Namun sayangnya itu berdasarkan permasalahan yang kami tanyakan di sana dari survei juga, bahwa per botol itu dijual itu dengan harga yang sangat murah seperti itu, dan diekspor ke NTT kalau tidak salah kemarin saya itu dengar. Maka dari itu kami berinisiatif untuk terjun langsung ke daerah setempat, dan kami ingin bagaimana peran kami itu ingin membantu semaksimal mungkin kepada masyarakat itu untuk mempromosikan produknya seperti itu semenarik mungkin dengan media-media sosial yang ada seperti itu. Tapi ini mungkin ada tanggapan dari aku karena agak janggal aja rasanya. Karena Rizky sendiri sadar bahwa kendalanya di situ adalah teknologinya kan. Bagaimana dia bisa menciptakan satu produk yang punya kualitas berdaya saing sehingga tanpa marketing yang jos pun orang-orang tuh bakalan nyari sendiri. Entah itu karena dia tahan lama, entah itu karena rasanya sangat enak gitu kan, kualitas produknya, atau enggak jumlah kapabilitas produksinya secara kuantitas. Beda loh orang yang membuat keripik pakai tangan aja sama pakai mesin. Itu kan kapabilitas produksinya lebih tinggi dalam satu hari. Artinya dia bisa menghemat biaya untuk menciptakan keripik. Artinya dia bisa jual lebih murah, lebih banyak dan lebih menguntungkan. Nah ini kan sebenarnya pertanyaan kapabilitas, pertanyaan teknologi. Nah itu sebenarnya kan yang masih bisa dieksplor untuk teman-teman gitu. Dan yang punya teknologi itu sebenarnya ya kita harus sadar diri bahwa di Kalimantan ini belum sebegitu advance. Walaupun konsekuensi dari teknologi itu adalah eksploitasi. Jadi ironisnya kayak begitu. Sebenarnya poinnya ada di situ gitu kan. Saya juga berusaha mendudukan gimana caranya
uh, kita tuh hidup berdampingan dengan alam, tetapi ya tetap bisa memenuhi kebutuhan. Ya, mungkin secara ide seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya studi keluar, ada nggak program dari UMB gitu atau dari teman-teman inisiatif? Untuk sekarang masih belum. Karena mungkin KKN apa segala macam tuh mewajibkannya untuk terjun langsung di lapangan, bukan jadi terkait sistem pendidikannya di seluruh Indonesia kayaknya memang kayak gitu ya, Pak. Ya, KKN ya seperti itu. Ya, Mas Katmat juga kan sebenarnya dosen kan, dan lebih familiar dengan model pendidikan di kampus. Emang mahasiswa itu disyaratkankah untuk turun ke masyarakat atau dikasih opsi nih untuk keluar dan menambah lagi ilmu? Itu kayak gimana? Keluar menambah ilmunya maksudnya gimana? Dalam konteks dia menambah variasi teknologinya lah untuk meningkatkan kapabilitas produksi atau apapun. Ya, sebenarnya kan KKN itu didesain supaya mahasiswa itu bisa menyalurkan ilmu yang sudah dia pelajari di kampus. Ya, teori-teori yang sudah dia pelajari di kampus itu diterapkan ketika KKN sebagai salah satu fungsi kampus ya, pemberdayaan, penelitian, pengabdian, pemberdayaan masyarakat. Ya, itu jadi tridharma kampus ya. Jadi penelitian, pengabdian, pemberdayaan masyarakat itu saling berkaitan. Jadi memang idealnya ketika teman-teman mahasiswa itu KKN di satu tempat, itu kan mereka harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa yang ada di situ. Nah, dari masalahnya apa yang ada di situ baru kemudian ngusulin program kerja. Nah, biasanya yang terjadi kan masukin proker dulu atau sudah bawa proker dari kampus. Iya. Sudah bawa proker dari kampus, masyarakat nggak cocok prokernya karena yang masalah di masyarakat ini yang dibawa beda. Nah, memang kalau opsi untuk yang keluar itu sependek yang saya tahu belum ada ya. Hanya memang kalau kemarin itu bisa terwadahi misalnya di kurikulum Merdeka ya. Magang. Ya. Jadi atau selama satu semester biasanya mahasiswa itu diberikan opsi untuk belajar di kampus lain, pengayaan lah istilahnya, pengayaan atau peluasan wawasannya. Jadi dia bisa mengambil jurusan atau bidang lain yang masih ada kaitannya dengan keilmuannya dia. Nah, sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks pendidikan, karena tadi sudah dipantik juga, sustainability, keberlanjutan itu tidak bisa diselesaikan dengan monodisiplin atau linearitas pendidikan, termasuk ekonomi sendiri ya. Dalam konteks modern itu tidak bisa diselesaikan dengan teori ekonomi ansih ya, tapi juga membutuhkan perangkat keilmuan yang lain yang saling terintegrasi, interkoneksi ya, jadi saling berhubungan. Nah, disitulah kemudian mahasiswa harapannya ya bisa belajar juga teori, bisa belajar termasuk tadi misalnya walaupun di segi ekonomi misalnya juga perlu belajar teknologi, desain, bisnis marketing ya, desain sederhana, terus juga UMKM ya, manajemen UMKM seperti apa. Itu kan juga penting dalam konteks memasarkan produk tadi ya, bahwa produknya sudah ada ya, selesai satu permasalahan, tapi ada muncul masalah-masalah baru ya, packagingnya, penentuan harga tadi ya, itu kan ada ilmunya juga ya, hitungannya lah saya juga nggak tahu ya, itu kan juga penting ya, dan itu sebenarnya itu kan bisa dilakukan secara masif, misalnya pelatihan masuk ke kampung, misalnya ada UMKM di situ, pelatihan 1 hari sebenarnya kan bisa ya, teori-teori hitungan itu supaya ibu-ibu biasanya bisa menghitung, kan sudah jago tuh hitung-hitung harga pasar ya. Nah, ini hitung-hitung harga untuk bisa dapat untung laba sekian gitu kan, karena kalau asal jual ya malah rugi nanti kan, tidak balik modal. Jadi tadi ya, bahwa memang bicara ekonomi itu luas sehingga memang butuh berbagai perspektif pendekatan supaya memang solusinya pun juga lebih komprehensif, tidak menyentuh satu aspek saja.
Makanya tadi kita coba batasi yang namanya ekonomi berkelanjutan, dan di pembahasan ini tuh sebenarnya kita mau tarik ke yang lebih dekat ke tenaga kerja. Entah apakah tenaga kerja ini udah siap nggak sih di sistem yang baru, yang betul-betul berbeda dari ekonomi sebelumnya. Atau jangan-jangan kita hanya melakukan hal yang sama aja, tetapi kita beda nama aja. Jadi ya seperti itu. Balik lagi nih ke Rizky. Menurut Rizky, ya sebenarnya sudah saya tanyakan juga sih sektor apa gitu. Tapi coba saya desain ulang lah pertanyaannya. Ini kan kita coba tarik yang lebih luas lagi lah, supaya nggak begitu. Bonus demografi, istilahnya kita ada bonus angkatan kerja lah. Kira-kira ini bakalan jadi bencana, pesimis atau optimis Rizky melihat ini? Apa tuh mas maksudnya juga guys? Bonus demografi itu ada satu masa di masing-masing daerah, di masing-masing negara, di mana negara itu dapat lonjakan tenaga kerja. Artinya dia titik paling produktifnya negara itu, titik yang seharusnya dia paling produktif. Apakah mereka bisa memanfaatkan ini? Apakah mereka bisa mengambil ini sebagai batu loncatan? Atau jangan-jangan ini adalah titik baliknya? Ya sama seperti masa-masa krisisnya suatu bisnis. Apakah keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan atau pemilik perusahaan itu tepat di masa-masa yang lagi krusial ini? Atau malah dia menjatuhkan dirinya sendiri? Ya semoga bisa dipahami sih gitu. Tapi familiar kan dengan bonus demografi? Baru dengar ini mas, baru dengar. Siap. Mungkin kalau menurut tanggapan saya, kalau misalnya dari segi produktif yang paling monoton di negara kita itu mungkin menurut saya itu lebih ke arah perkebunan, petani, bukan nelayan. Tapi kalau kita menarik secara sempit ke lingkup Kalimantan saja, itu lebih dominan memang masyarakatnya itu lebih ingin bekerja di tambang seperti itu. Karena memang seperti yang sudah jelas tadi kan, bahwa sektor di Berau ini kan memang lebih ke arah tambang seperti itu kan. Ya itulah menurut saya mungkin. Berarti perlu lebih banyak explore lagi ya sektor-sektor baru yang sekiranya bisa jadi alternatif selain tambang, yang notabene-nya ketika kita terlalu over itu bisa jadi eksploitatif, sangat eksploitatif. Tapi saya mau angkat poin yang berbeda sih nih ke saya Pak Ustaz Rahmat terkait ya local wisdom lah, yang relevansinya sebenarnya kan adalah core of sustainability itself gitu, bahwa ya jangan sampai metode saintifik yang selama ini kita ambil atau enggak paradigma terkait teknologi yang betul-betul memberikan manusia kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan terhadap alam, itu sebenarnya agak-agak arogan, yang ya istilahnya antroposentris, ya kan? Sementara dilawan dengan pemikiran yang ekosentris. Nah, makanya teman-teman di dunia global itu mencoba menemukan to unearth, mengeluarkan dari bumi local wisdom, kebijaksanaan lokal, bahwasannya mereka selama beribu-ribu tahun tuh udah bisa kok mereka bertahan hidup gitu. Mereka berdampingan dengan gunung api, berdampingan dengan tsunami, berdampingan dengan hutan, alam, dan mereka baik-baik saja. Mereka merasa cukup dengan itu. Sementara teknologi datang, ini ibaratnya agak-agak primitif ya istilahnya, primitivisme, anarko-primitif. Tetapi ini kita coba tarik ke konteks yang lebih radikal aja sih. Gimana sih kita bisa menemukan kebijaksanaan itu gitu? Apakah di setiap budaya itu
ada kebijaksanaan itu, karena kan setiap budaya juga ada semacam demagogisnya, ada doktrin yang ada dalam situ. Bagaimana sih kita mendudukkan antara doktrin dengan kebijaksanaan? Ya. Kita sebagai orang tafsir seharusnya mengerti konteksnya. Mengerti satu hal, menjelaskannya hal yang lain. Mengerti satu hal, Penonton itu tuh tahu itu. untuk bisa menjelaskan juga butuh kebijaksanaan. Iya betul. Tapi pertanyaan Zaki tadi sebenarnya itu bisa dibahas dan bisa teman-teman ya ini nggak tahu penonton lah ya, penonton YouTube baca dan ulas kalau mau tahu lebih jauh itu di bukunya Karen Armstrong, bukunya tipis ya, Sacred Nature. Ya. Di buku itu jelas ya beliau mengulas ya bagaimana tadi ya kebijaksanaan atau bahasanya Armstrong itu mitos ya. Jadi mitos itu bisa kita maknai kebijaksanaan yang hadir di masyarakat nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita dulu itu punya mitos ya, punya kebijaksanaan yang dengan mitos dengan kebijaksanaan itu dia bisa hidup dengan alam. Satu contoh sederhana ya kebijaksanaan. Mungkin hari ini kita bicara ketika kita sebutkan mitos karena kita punya logika modern ya dengan fakta ya, kemudian mitos itu sesuatu yang irasional atau mitos itu sesuatu yang berlawanan dengan fakta ya. Padahal mitos dalam konteks ini itu adalah kebijaksanaan yang sudah hidup di masyarakat kita. Misalnya di Indonesia secara umum lah ya. Misalnya ada mitos ya, ada pohon-pohon yang pohon itu tidak boleh ditebang ya karena itu ada penunggunya, ada jinnya dan seterusnya lah ya. Itu sebenarnya mitos, itu kebijaksanaan. Yang dengan itu pada akhirnya, ini jauh sebelum kita misalnya sekarang ada hutan lindung, ada pohon-pohon yang harus dilindungi gitu ya, itu kan perspektif modern. Nah orang dulu ya punya mitos kebijaksanaan bahwa pohon-pohon yang tidak boleh ditebang karena ada penunggunya dan seterusnya, itu bisa dirasionalisasikan, dengan itu mereka tidak menebang pohon dan akhirnya alam tetap terjaga. Nah, di era modern itu singkat ulasannya panjang ya. Ketika modernitas datang di Eropa ya, pencerahan Renaissance ya. Era pencerahan itu kemudian mitos-mitos itu dihapus semua, termasuk agama ya. Itu semua dihapus, pikirannya harus rasional. Itu bertentangan dengan akal sehat ya. Ada pohon, ada jin itu irasional. Maka kemudian modernitas dengan rasionalisme menghapus semua itu bergandengan dengan industrialisasi ya. Mulailah orang berpikir secara rasional, menemukanlah alat-alat teknologi ya, mulai dari teknologi dasar sampai berkembang teknologi mulai dari cangkul yang paling awal sampai kemudian alat-alat berat ya yang bisa menggali sampai ribuan meter ke bawah dasar bumi. Nah dari situ kemudian eksploitatif yang terjadi karena kita tidak lagi menghidupi kebijaksanaan ya, mitosnya itu terhapus ya, mitosnya dihapus, rasional merdeka ya, tapi rasional ini kemudian tidak disetir dengan nilai-nilai norma-norma sehingga jadi eksploitatif ya. Kalau misalnya masih ada ajaran spiritual agama misalnya yang melarang kita untuk serakah, mungkin kita akan ngerem ya. Tapi juga agama pada akhirnya tidak menjadi gaya dan moral ya, tidak menuntun kita untuk berlaku sederhana. Justru kadang agama pun digunakan untuk keserakahan kita. Dalil-dalil agama dipakai untuk eksploitatif juga ya. Termasuk kalau kita lihat bulan puasa misalnya ya, justru sampah plastik itu meningkat di bulan puasa ya. 1 bulan kita berpuasa harusnya menahan diri, justru sampah itu paling banyak di bulan puasa. Sampah plastik, sampah makanan itu paling banyak di mana-mana bulan puasa. Berarti pertanyaannya apakah agama bisa menuntun ya. Nah, balik lagi tadi ya tesisnya Armstrong, agama tidak bisa menuntun karena agama pun kita pandang secara rasional ya, tidak ada mitos-mitosnya ya. Kalau orang dulu melihat nilai itu tidak dipikirkan tapi dilakukan. Nah kalau orang sekarang, orang modern, nilai-nilai norma semuanya itu dipikirkan tapi jarang dilakukan, sehingga itu yang berbeda. Nah hari-hari ini kalau kita lihat di berbagai belahan dunia, di berbagai negara memang ada gerakan kembali ke alam. Itu fenomena
fenomena postmodern berarti ya. Jadi fenomena terbaru di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia, itu kembali ke alam. Gerakan-gerakan semacam itu. Ada yang berjalan kaki tanpa sandal, ya. Kemudian ada yang vegan misalnya ya, itu yang garis keras ya. Tapi bahwa ada upaya-upaya ke sana, dan itu sebenarnya hal yang positif juga di satu sisi, sehingga bisa menimbangi tadi ya keserakahan, kerakusan, sifat-sifat eksploitatif yang sudah cukup masif saya rasa ya, berbanding lurus dengan tadi bonus demografi ya. Bonus manusia semakin banyak, yang serakah juga semakin banyak. Iya. Kan? Kalau tidak dibilang ya. Kalau tidak serakah sih tidak apa. Iya, kalau nggak serakah pun juga sebenarnya kan kita sudah berbagi ruang. Iya. Berbagi udara, berbagi oksigen, berbagi tempat itu juga sudah sedikit problem sebenarnya. Tapi masih bisa teratasi dengan saling menghargai. Tapi masalahnya sudah manusianya banyak, serakah semua. Jadinya ya konflik di mana-mana. Ya kalau di kota-kota besar kita lihat sudah mulai susah nyari tanah ya. Kalau di Bora mungkin masih mudah nyari tanah. Di kota-kota besar tuh bangunan sudah ke atas ya. Apartemen ya, karena memang sudah nggak ada tanah. Nah ini kalau tidak direm atau tidak kita pahami secara bijak demografi ini, menurut saya tadi nyambung sedikit, itu bukan bonus, bukan berkah, malah bisa jadi musibah ya. Kalau kita tidak menghayati bahwa di balik populasi yang meningkat ini ya kita juga ada degradasi moral yang kalau tidak dikembalikan ke alam, kembalikan ke akarnya ya akan terjadi kehancuran. Tapi di satu sisi ya mungkin juga itu sudah skenario ilahi ya, menuju kiamat. Tapi itu terlalu pesimistis ya. Benar. Apokalips, karena sebenarnya kan kita sebagai manusia yang optimis ya, yang selalu berusaha lah setidaknya bahwa yang mungkin di balik semua ini itu masih ada harapan. Dan ya menyenangkan aja sebenarnya kalau kita pelajari kan pola-polanya, dan sudah mulai terbukti bahwa parameter ekonomi yang saat ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan, istilah GDP per kapita atau bahkan Gini rasio yang itu Rocky Gerung itu berulang kali mengibaratkan konsumsi tingkat konsumsi masyarakat itu tidak bisa jadi pengukur disparitas semata, karena bisa jadi ya pejabat dia pengeluarannya sama-sama 100.000 dengan anak kos yang 100.000 juga, karena si pejabat ini tuh di kantornya ada dapat makan siang, udah kalau dia naik mobil tuh ya diantar sama dia dapat uang bensin apa segala macam, ya sama-sama pengeluarannya 100.000, jadi kurang relevan. Dan ada juga sih yang betul-betul terasa, ada yang namanya Chilean Paradox. Pemerintah di Chili itu menghadapi masyarakatnya yang kelas menengah itu pada protes demo apa segala macam, sekalipun indeks ekonominya tuh baik, tingkat kemiskinan bisa dikurangi, pengangguran juga bisa dikurangi, terus healthcare, kesehatan, asuransi kesehatan sama edukasi juga disubsidi, tetapi tetap aja ada yang protes gitu kan, entah itu karena keserakahan atau apa, nggak tahu juga. Tetapi artinya kita perlu mendefinisikan ulang gitu kan, modernitas itu seperti apa, kebahagiaan itu seperti apa, kecukupan itu seperti apa, dan itu masuk ke ranah moralitas, spiritualitas, mitos, ya kayak gitu sih, sepakat sih. Tapi saya mau lari ke Rizky nih. Nah, anu aja kok, kita yang realistis aja lah, karena kan kita nih pasti kan atas nama kepedulian selalu ingin berbuat lebih nih. Tetapi pernah nggak kepikiran kalau misalnya saya datang ke kampung, itu jangan-jangan saya malah merusak kampung ini dengan membawa gagasan dari kampus gitu. Kayak misalnya tadi aku sebutkan, aku bawain teknologi untuk mempermudah ibu-ibu jualan keripik pisang. Tapi jangan sampai UMKM atau usaha ibu-ibu di kampung itu membuat ibu-ibunya tuh lalai mengurus anaknya, lalai mengurus rumah tangga.
lalai atau enggak teknologi ditaruh di pohon yang mungkin itu adalah pohon yang akarnya itu menyerap air di situ untuk sungai, sehingga karena dilepas untuk mendirikan pabrik lantas jadi longsor. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Malah datang seakan-akan kayak penjajah gitu. Mungkin penjajah waktu kolonialisme dulu mungkin semangatnya kayak gitu, pembebasan, semangat pembebasan gitu kan. Saya mau memberikan budaya, memberikan warna ke teman-teman di Indonesia yang belum beradab. Belum beradab. Saya memberikan budaya, makanya dikasih pakai bajunya kayak ya koloni begitu kan, pakai jas apa segala macam. Padahal ya warga lokal mungkin pakai sarung aja cukup. Gimana? Kira-kira pernah? Sejauh ini alhamdulillah waktu KKN kemarin itu kan berdasarkan kebijakan kampus kami menggunakan tema konservasi. Jadi mungkin itu kemarin pas kami membantu dari segi pemasaran produk itu mungkin sekedar tambahan aja sih, karena memang masalahnya di situ kan. Memang kami alhamdulillah tidak ada lah kesana itu kayak merusak lingkungan, mencabuti apa tanaman di sana. Justru kami malah berinisiasi lagi membawa bibit mangrove ke sana terus kami tanam bersama warga setempat seperti itu. Itu sih. Bibit mangrove ini kalau boleh tahu dari mana? Iya kan? Dari dinas. Oh, dari dinas. Siap. Itu agenda pribadi. Oke. Mau dikat ya? Nggak usah. Artinya kan kita mau menangkap karbon lah istilahnya, supaya gas rumah kaca itu nggak bertebaran di atas ya, kayak gitulah intinya. Jadi tidak fokus. Ada kayak yang mau ditanyakan ke Mas Rahmat atau enggak? Mas Rahmat mungkin mau tanya ke jelas sih. Enggak, masalahnya kalau mahasiswa nanya ke dosen agak sungkan gitu. diuji. Iya dah, tadi tegang betul ya Allah. Emang kayak gini kalau misalnya hostnya tidak menyenangkan. Jangan merendah. Jangan. Ya mungkin teman-teman di belakang mungkin ada yang mau bertanya. Boleh. Saudara Devri. Oke, silakan Okta. Penning. Gas, penning. Kita Audionya masuk aja. masuk. Passwordnya pakai passwordnya. Ada passwordnya. Yang ingin bertanya untuk kebebasan ide. Jadi kan kita di Indonesia nih, kita bahas soal ekonomi. Tapi kalau kita bicara lagi, sebenarnya yang mendasar itu pendidikan namanya. Sistem pendidikan kita yang masih entah arahnya mau kemana, dengan SDM-nya. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam yang mungkin hampir habis, ya solusinya adalah SDM-nya tadi. Di bumi hanguskan. Boleh? Kita jadi Thanos enggak? Oh iya. Tapi hilang. Tapi kita harus prepare bagaimana pengembangan tadi manusia yang beradab. Bahwasanya kita sekarang kehilangan itu, orang-orang yang beradab itu. Kalau kita punya orang-orang yang beradab, tidak mungkin mereka mengeksploitasi alam kita. Dan kalau kita punya orang yang beradab, pasti dia berpikir bagaimana generasi-generasi selanjutnya, bukan hanya anak keturunannya saja. Nah, sekali lagi bahwasanya yang paling berperan dalam hal ini adalah government atau pemerintah. Kita lihat negara-negara yang dulunya tidak punya sumber daya alam yang melimpah, Singapura, fokus terhadap pendidikannya, mereka bisa maju. Kita lihat dulu 50 tahun yang lalu, Cina dilanda kelaparan, tapi sekarang kita bisa lihat kemajuannya. Bahkan mereka berani membuka perang dengan Amerika yang sampai sekarang kita anggap negara yang adidaya. Betul. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita, sekaligus dosen, sekaligus salah satu mentor saya. Banyak ya. Pembimbing spiritual. Iya.
bagaimana sih harapannya dari Kandra Rahmat terhadap pendidikan Indonesia, dan siapa tahu ada hal yang harus kita sampaikan kepada government, ide-ide ke depan itu seperti apa biar pendidikan kita itu terarah gitu. Seperti itu. Terima kasih. Langsung tanggapi aja. Iya, memang tadi ya, kalau kita bicara secara makroekonomi memang dia akan berkaitan berkelindan dengan banyak hal. Salah satu yang penting juga pendidikan ya, Bukan support ya. apa? Pendukung ya. Bukan pendukung di Bukan. tengah ya. Bukan sektor pendukung ya. Iya, pendidikan kesehatan itu sektor utama ya. Orang bisa cerdas, orang bisa sehat, orang bisa kuat, yaitu kalau pakai Abraham Maslow itu kebutuhan primer sebenarnya, kebutuhan yang mendesak ya. Nah, kembali ke tadi ya, sebelum ke pendidikan ya, memang balik lagi ya, kalau saya melihat, tapi ini refleksi ke dalam ya, bahwa memang ada yang salah, bukan salah, ada yang perlu kita benahi atau kita tanya kembali dengan konsep modernitas yang tadi sudah disampaikan Zaki ya, bahwa selama ini kita mungkin dari SD atau mungkin selama perkuliahan kita terlalu dihegemoni dengan wacana modernitas ya, pembangunan ya, SDGs itu kan semua adalah wacana-wacana modern ya. Dan memang di satu sisi ya, dia mempunyai dua sisi ya, buah si malakama. Ya, di satu sisi mungkin ada dampak positif, tapi dengan itu juga mendatangkan dampak-dampak negatif yang lebih besar. Pembangunan misalnya, sebenarnya pembangunan itu hal yang dibutuhkan ya. Tapi kemudian dengan adanya teknologi, orang bisa dengan mudah membangun ya, ada teknologi semen segala macam ya. Semen itu kalau misalnya di depan saja atau di tanah depan halaman kita semen tanah, udah selesai. Tanah itu nggak sustain lagi, sudah nggak bisa dipakai tanaman, nggak nyerap air juga. Jadi kita sudah ngeblok tuh, ya kan, dari hal-hal sederhana yang kita mungkin tidak sadar itu, karena memang itu sudah jadi bagian dari kehidupan modern ya. Kita menggunakan teknologi ya, kalau bahasa anak sekarang mungkin kita jadi kurang mindfulness ya, kita kurang menyadari teknologi yang kita pakai itu sebenarnya berdampak nggak sih dengan lingkungan sekitar ya. Jadi memang bisa jadi kita beradab hari ini, tapi kita beradab dalam pandangan orang modern, bukan beradab dalam pandangan nenek moyang kita dulu ya. Nenek moyang kita dulu misalnya tanah itu nggak akan disemen ya, ditanami ya, atau dibiarkan gitu saja ya. Kalau becek ya sudah, itu memang naturnya tanah ya kan, tidak kemudian kita semen yang memang tidak becek tapi akhirnya mengubah struktur tanah ya. Nah, itu satu hal tadi tentang beradab. Nah, kemudian pendidikan ya, ini memang kampus Muhammadiyah dan kebetulan juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi itu orang Muhammadiyah, Menteri dan Wamennya Muhammadiyah ya. Jadi memang itu PR besar sebenarnya bagi Muhammadiyah untuk membenahi pendidikan ya. Ya, saya tetap berpandangan optimis meskipun masih sedikit pesimis juga. Ya, tapi pesimis itu tetap harus ada ya. Di tengah optimisme tetap pesimis itu harus ada. Karena memang hari ini kita lihat tantangan pendidikan itu banyak ya, banyak sekali ya. Kekerasan, guru pun juga banyak yang kualitasnya masih rendah, belum lagi nanti tunjangan guru juga dan seterusnya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan yang ada kaitannya dengan ekonomi, harusnya pendidikan itu bukan dalam konteks kita belajar, kita kerja apa, tapi kita belajar, kita jadi manusia ya. Ketika kita sudah jadi manusia, maka dengan sendirinya kita akan bisa berdaya, kita akan bisa kreatif, dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, yang sering terjadi hari ini, sejak awal ketika kita kuliah di kuliah ekonomi, misalnya ada kuliah teknik sipil dan seterusnya, kita sudah pasang target bahwa saya belajar ini, saya mau kerja di sini. Ya, sehingga ya tidak cocok, atau bahkan misalnya kita tidak berhasil ya. Tapi kalau kita ubah mindsetnya bahwa kita belajar untuk menjadi manusia ya, ketika kita sudah dapat ilmu-ilmu itu ya, kita bisa mengembangkan ya, kita bisa buka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi bukan
bukan sebagai objek pasar, tapi kita jadi subjek. Jadi kita menciptakan lapangan pekerjaan dari pendidikan yang kita lakukan. Nah itu mungkin mindset pendidikan yang perlu diubah ya. Jadi bukan kita belajar untuk bekerja, tapi kita belajar untuk menjadi manusia. Ini. Tapi saya untuk memenuhi kebutuhan. Kita tambah juga mas. Oh, itu menarik juga tadi yang mengatakan bagaimana pendidikan dan ekonomi itu saling keterkaitan kan. Memang suatu negara dengan kekayaan alam itu tidak menjamin bahwa negara itu akan maju. Sama seperti tadi yang dijelaskan Pak Mokta bahwa Singapura itu kenapa bisa maju karena sistem pendidikannya yang maju ya kan. Kita belajarlah dari bagaimana sejarah saat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dimana Kaisar Hirohito itu bukan menanyakan bagaimana pembangunan yang tersisa, ekonomi yang tersisa, tapi bagaimana Kaisar itu menanyakan sisa-sisa guru yang tersisa sehingga bisa kita lihat kan bagaimana Jepang sekarang pendidikannya bagaimana gitu kan, karena dia meningkatkan dari segi sistem literasinya gitu. Bukan terasi tapi literasi ya. Literasi. Tadi kita ngomong terasi, sekarang literasi. Tapi ada kaitannya juga sebenarnya. Siap. Tapi saya nangkep poin yang bikin gatal pemikiran. Soalnya kan bagi saya pribadi ya, pendidikan yang berusaha membuat manusia, mencetak manusia yang seutuhnya menjadi manusia yang beradab, itu lantas bagaimana kita menjamin mereka itu akan berkontribusi, akan loyal kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya kita tidak memberikan koridor-koridor yang jelas gitu, bahwa kalau misalnya kamu mau mendapatkan pemenuhan kebutuhan kamu dipenuhi, ya kamu harus mengisi ruang-ruang ini kayak gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan itu kayak gimana? Dia dari ini realistisnya saya lempar ke kita. Ya, kembali lagi tadi ya, bahwa ketika kita belajar memang sejak awal untuk cari tahu, untuk observasi, untuk meneliti, untuk mendapatkan ilmu, maka dari ilmu itu nanti kita bisa gunakan ya di lapangan hal-hal apa yang misalnya belum banyak dilakukan di masyarakat atau belum banyak diobservasi, belum banyak digali, itu yang menjadi lahan basah ya dalam tanda kutip bahasanya ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan terlebih dahulu itu adalah kapasitas ilmu kita ya, pengetahuan, intelektualitas. That's why tadi misalnya dicontohkan Singapura, atau ini contoh ekstrim tapi sebenarnya juga di satu sisi negara penjajah, tapi di sisi lain kita bisa belajar misalnya dari negara Israel ya. Satu penjajah ya, tapi negaranya itu tandus, gersang, gak ada apa-apanya sebenarnya, tapi dia dengan ilmu pengetahuan ya, dengan ilmu yang mereka pelajari itu bisa memberdayakan ya, airnya air yang paling bersih ya, bisnis airnya itu luar biasa ya, di samping tadi ya terlepas dari penjajahannya, tapi bahwa dengan ilmu itu ya, dengan ilmu yang mereka pelajari di tengah keterbatasan sumber daya pun mereka tetap bisa survive ya. Berbeda dengan kita tadi ya, yang memang kita dari awal belajar, misalnya belajar pertambangan ya, kita otomatis pokoknya fokus ke tambang saja, kita tidak melihat aspek-aspek lain yang mungkin bisa diberdayakan ketika tambang sudah tidak ada. Nah, tapi bagi orang yang memang dari awal dia belajar ilmu, dia belajar untuk menjadi manusia, maka dia akan melihat bahwa sumber daya itu luas dan dia bisa memberdayakan banyak hal. Jadi lebih kreatif, ya, lebih inovatif ketimbang orang-orang yang memang sejak awal linear dan hanya melihat bahwa ketika dia bekerja ini ya dia layaknya kerjanya ya di bagian ini saja. Nah, ketika bagian yang dia mau kerja itu sudah tidak ada, dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia punya skill di situ saja. Nah, tapi kalau kita punya banyak skill, kita punya banyak keterampilan, kreativitas, itu akan bisa diberdayakan di bagian manapun. Ya, kita akan bisa berdikari. Ya. Jadi poin saya tadi ya, bahwa ilmu itu menjadi kunci. Ya. Ilmu tentu ilmu yang memang membebaskan, ya.
bukan mengekang atau membuat kita jadi tidak melihat ilmu-ilmu yang lain. Itu juga sekaligus statement penutup yang sangat baik, bahwa segala sesuatu ketika kita berawal dari ilmu, berangkat dari ilmu, dan memang tujuannya juga ya untuk memperluas ilmu sendiri, sebenarnya akan membuat kita menjadi orang yang betul-betul bebas lah, dan tidak terkekang dengan ekspektasi apapun, bahkan termasuk ekspektasi diri sendiri. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan diskusi pada malam hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,